Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Pak Anies Baswedan yang kemarin mengajukan banding terkait UMP DKI Jakarta, di mana dalam putusan kemarin PT UN itu menurunkan terkait UMP DKI Jakarta yang telah dinaikkan UMP-nya oleh Pak Anies Baswedan. Jadi ini adalah gugatan dari para pengusaha supaya UMP DKI Jakarta diturunkan lewat pengadilan. Nah, terkait putusan atau amar putusan dari PT UN itu tidak diterima oleh buruh dan juga tidak diterima oleh Pak Anies Baswedan. Yang akhirnya Pak Anies ini mengajukan banding terkait UMP DKI Jakarta. Dan apa yang dilakukan Pak Anies Baswedan ini saya pikir mendapat apresiasi dari banyak kalangan, karena Pak Anies bertujuan adalah untuk menaikkan upah para buruh DKI Jakarta, sehingga kelayakan hidupnya itu lebih bertambah lagi teman-teman dari yang sebelumnya, walaupun Pak Anies itu menaikkan sekitar Rp100.000. Tetapi itu pun angka 100.000 itu juga digugat oleh para pengusaha yang katanya ini keberatan. Nah, kalau kita melihat ini semua teman-teman, sebenarnya UMP DKI Jakarta itu kan sudah dinaikkan beberapa bulan ini, dan itu saya pikir tidak menjadi soal karena memang ini sudah berjalan. Nah, kalau ini dihentikan di tengah jalan, maka ini yang akan menjadi problem dari para buruh teman-teman kalau itu diturunkan. Nah, karena itu Pak Anies ini mengajukan banding terkait UMP DKI Jakarta. Dan yang saya ini agak kecewa juga teman-teman, ada kader dari PDIP justru menyerang Pak Anies Baswedan terkait Pak Anies mengajukan banding. Yang mestinya teman-teman, PDI sebagai partai politik yang katanya partainya wong cilik, tetapi ketika wong cilik ini dinaikkan upahnya teman-teman oleh Pak Anies Baswedan, malah Pak Anies yang diserang oleh kader PDIP. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Kita ambil berita dari Tribun Sumsel. PDIP serang Anies Baswedan usai mengajukan banding atas putusan PT UN soal UMP 2022 DKI Jakarta. Perseteruan antara PDIP dan Anies Baswedan tampaknya hingga kini masih terus berlangsung. Yang terbaru saja, perseteruan antara PDIP dan Anies Baswedan soal UMP 2022 di DKI Jakarta. Hal itu terjadi usai Anies Baswedan mengajukan banding atas hasil PT UN soal UMP 2022 di DKI Jakarta. Anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDIP, Gilbert Simanjuta, mengkritik langkah Gubernur Anies Baswedan yang mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN soal UMP 2022. Menurutnya, langkah Gubernur Anies Baswedan ini terkesan dipaksakan demi menyenangkan para buruh. Bandingkan yang dilakukan Pemprov DKI terhadap putusan PT UN soal UMP adalah hak Pemprov. Akan tetapi, hal ini terasa kurang bijaksana karena tidak ada bukti baru yang hendak disampaikan, ucapnya dalam keterangan tertulis Rabu 27 Juli 2022. Nah ini teman-teman terkait pandangan dari Gilbert Simanjuta yang katanya tidak ada bukti baru terkait Pak Anies mengajukan banding. Artinya Gilbert ini menginginkan Pak Anies tidak usah banding terkait putusan dari PT UN. Mestinya sebagai anggota DPR teman-teman, ini mestinya membantu para buruh, membantu Pemprov DKI Jakarta terkait upaya banding ini agar para buruh ini lebih sejahtera. Katanya PDIP itu partai wong cilik, mestinya kan begitu, membantu para buruh supaya ini dinaikkan UMP DKI Jakarta. Tetapi ini malah menyayangkan teman-teman Gilbert Simanjuta terkait putusan Pak Anies untuk banding terkait UMP DKI Jakarta. Terkesan sekedar upaya menolak putusan atau untuk memenuhi permintaan pihak lain, sambungnya. Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta ini menambahkan, kenaikan UMP sebesar 5,1% atau menjadi 4,6 juta
seperti yang ditetapkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan justru dinilai merepotkan Pemprov DKI. Beban anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD DKI pun disebut Gilbert Simanjuntak membengkak sekitar 22 miliar per bulan. Adapun angka 22 miliar ini didapat dari perhitungan kenaikan UMP bagi penyedia jasa lainnya perorangan PJLP Pemprov DKI yang jumlahnya mencapai 75.000 orang. Oleh karena itu, Gilbert menilai upaya banding yang dilakukan Pemprov DKI justru menambah panjang polemik UMP ini. Persiapan justru timbul karena Gubernur menerbitkan surat keputusan untuk menaikkan UMP di atas surat keputusan Menteri Tenaga Kerja, ujarnya. Setelah digugat pengusaha dan dimenangkan PT UN, sekarang persoalan menjadi berkepanjangan dengan banding, sambungnya. Di sisi lain, keputusan ini juga dinilai kurang bijaksana lantaran banyak usaha sedang berupaya bangkit setelah dihantam pandemi COVID-19 sejak awal 2020 lalu. Pengelola Jakarta butuh orang yang bijaksana melihat persoalan dari berbagai sudut. Bukan sekedar populis tapi memberatkan banyak pihak di tengah banyaknya usaha yang ambruk dampak pandemi, tuturnya. Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta memutuskan bakal melakukan upaya banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN Jakarta yang membatalkan UMP DKI Jakarta 2022 sebesar 4,6 juta rupiah. Hal ini pun telah dipastikan oleh Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta, Yayan Yuhanah, dalam keterangan tertulisnya. Kami berharap dengan upaya banding ini, besaran UMP senilai 4,6 juta sesuai dengan Kepgub nomor 1517 tahun 2021 tidak dibatalkan. Hal ini karena nilai UMP yang ditetapkan dalam Kepgub tersebut telah mempertimbangkan angka inflasi serta kelayakan dan kesejahteraan hidup pekerja, kata Yayan Rabu 27 Juli 2022. Kendati begitu, Pemprov DKI Jakarta tetap mengapresiasi keputusan Majelis Hakim atas putusan yang telah ditetapkan. Nah, itu teman-teman terkait upaya Pak Anies Baswedan untuk mengajukan banding atas putusan PT UN, di mana putusan itu membatalkan Kepgub dari Pak Anies Baswedan yang menaikkan UMP DKI Jakarta. Nah, kalau saya melihat ini semua teman-teman, saya melihatnya adalah Pak Anies adalah sosok pejuang yang memperjuangkan wong cilik. Walaupun Pak Anies Baswedan tidak punya partai yang seperti Partai PDIP, Partai Gerindra, Golkar, dan sebagainya. Tetapi ini adalah perjuangan Pak Anies Baswedan dalam rangka untuk menaikkan taraf hidup warga masyarakat, terutama kaum buruh. Karena kaum buruh itu adalah ingin supaya ada kenaikan UMP. Apalagi kehidupan di Jakarta semuanya serba mahal. Nah, kalau 2022 kemarin ini dinaikkan, karena keputusan itu di 2021, maka di Januari 2022 tentu ini sudah mulai berjalan kenaikan dari Kepgub Pak Anies Baswedan. Nah, ketika ini sedang berjalan, apalagi ini sudah di bulan Juli mau Agustus, ini kan berarti sudah melampaui 6 bulan berjalan, teman-teman. Nah, apakah ini harus diputus terkait kenaikan UMP DKI Jakarta? Ini kan saya pikir kasihan kepada para buruh. Karena kenaikan itu, keputusan itu di 2021, ini sudah 2022. Nah, selang beberapa waktu berjalan ini tentu harga-harga akan mengalami kenaikan. Nah, otomatis sebenarnya kenaikan 100.000 itu saya pikir juga sudah ketinggalan, karena ini barang-barang juga sudah mulai naik. Kemudian biaya hidup juga naik. Apalagi kenaikan 100.000 itu sudah dipergunakan buruh, sudah dihitung sedemikian rupa, sehingga ini sudah menjadi kebutuhan sehari-hari yang dilakukan oleh para buruh. Masa ini mau diturunkan? Nah, kalau diturunkan, saya yakin akan timbul gejolak lagi dari para buruh, akan melakukan aksi demo-demo dan sebagainya. Karena ini diturunkan oleh PT UN dan akhirnya teman-teman pihak Pak Anies banding. Nah, apalagi kemarin buruh mengatakan kalau Pak Anies tidak melakukan banding maka buruh akan melakukan aksi demo.
Nah, oleh karena itu apakah ini ditekan buruh atau tidak ditekan, tetapi Pak Anies berpatokan pada Kepgub, keputusan gubernur yang menaikkan UMP DKI Jakarta, dan ini mesti harus diperjuangkan Pak Anies Baswedan beserta dengan para buruh, walaupun beberapa partai politik ini tidak mendukung terkait apa yang dilakukan Pak Anies Baswedan. Nah, kalau partai politik ini mendukung, tentu sudah muncul suara dukungan kepada Pak Anies Baswedan untuk menaikkan UMP DKI Jakarta. Tetapi sampai hari ini minim narasi-narasi dukungan dari partai politik kepada Pak Anies Baswedan. Yang ada justru narasi yang ini dari PDIP, teman-teman, yang justru membuat narasi-narasi agar Pak Anies tidak menaikkan UMP, tidak melakukan banding terkait putusan dari PT UN. Nah, ini kan saya pikir kontradiktif dengan partai yang katanya partainya wong cilik, tetapi ketika wong cilik ini dinaikkan upahnya, justru ini pihak kader PDIP malah menyayangkan sikap yang dilakukan Pak Anies Baswedan. Katanya dengan dinaikkan itu malah membebani anggaran Pemprov DKI Jakarta yang katanya minus 22 miliar rupiah per bulan. Nah, ini kan amat disayangkan, teman-teman. Narasi-narasi yang belum tentu kebenarannya yang disampaikan oleh Gilbert Simanjuntak. Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini, dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian, tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.